saja pemirsa menuju ke Pak Sigit selaku Ketua Umum Java Corruption Watch, ke Pak Dimas, baru nanti Pak Tri sebagai pemerintah seperti apa. Mungkin ke Pak Sigit dulu, gimana ini Pak? Karena ternyata setelah disomasi oleh Pak Sigit, ijazah berhasil turun juga. Ya. Ada Mbak Mara di sini, gimana? Ya, jadi awalnya itu saya datang ke perusahaan, artinya saya sebelum datang ke perusahaan, kami didatangi teman-teman juga dari pekerja untuk meminta bantuan ke kami. Akhirnya saya bikinkan surat kuasa. Total berapa orang Pak di bawah Pak Sigit? Awalnya itu kemarin sekitar 15 orang. 15 orang. Kemudian akhirnya bertambah jadi sekitar 22. Tuh. Kemudian akhirnya saya ke pabrik meminta audiensi, tidak diterima sama perusahaan. Kemudian akhirnya saya ke Polresta Sidoarjo, akhirnya di situ diwajibkan untuk somasi dulu 2 kali. Kemudian saya ke Disnaker juga. Akhirnya saya somasi juga lewat ini pos. Pos pengaduan ijazah berarti? Ya, pengirimannya lewat pos. Oh, saya somasi 2 kali, baru setelah itu kami laporkan ke Polresta Sidoarjo. Dan pada waktu saya somasi itu ada Mbak Mara sama satunya Mbak siapa tuh Vanda ya. Itu ijazahnya diberikan. Langsung diberikan gitu aja ya? Atau ada kata-kata apa begitu, kalimat-kalimat dari pabrik dari perusahaan? Apa dibilang apa? Oh, dilarang melapor. Jasa dikembalikan, dilarang melapor. Ya. Jadi kemudian teman-teman yang lain juga gitu, akhirnya kita setelah konseling sebelumnya, kemudian tanggal 30 kita melaporkan ke Polresta Sidoarjo terkait dugaan penggelapan ijazah itu. Baik, ini dari Pak Sigit. Kalau dari Pak Dimas, gimana Pak Dimas sebagai kuasa hukum juga? Ya, jadi begitu teman-teman ini bersama Pak Sigit datang ke kantor kami ya, jadi kita bersama-sama melakukan advokasi terhadap karyawan-karyawan ini. Memang aspek-aspek hukum yang menjadi concern kami di sini adalah tentang adanya penyitaan terhadap ijazah karyawan, yang dimana penyitaan itu ternyata dilakukan dengan tidak benar, artinya melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang. Kemudian di sisi lain, karena kami sebagai kuasa hukum, kami melihat aspek-aspek hukum yang lain, termasuk pengupahan mereka, bahkan sistem kerjanya mereka. Jadi kalau kita bicara perusahaan PT Tetmonindo ini ya, jadi yang kami temukan dari hasil pendalaman kami, ternyata ada juga terkait dengan upah yang diberikan di bawah ketentuan UMK. Yang itu sudah berjalan bertahun-tahun lamanya juga. Jadi concern selain daripada ijazah ini hanya permasalahan kecil yang mengakar di perusahaan PT Tetmonindo itu. Tapi ada juga permasalahan besar di mana ada upah di bawah UMK yang dibayarkan selama bertahun-tahun. Kemudian ada jam lembur. Upahnya berapa Pak? Yang variatif, tapi di bawah UMK. Rata-rata di bawah 4 juta. Dan adanya perlakuan kesewenang-wenangan daripada pengusahanya ini adalah bagaimana karyawan ini lembur, kemudian dianggap lembur itu sebagai loyalitas. Oh, tidak dibayar? Tidak dibayar. Lembur sebagai loyalitas, dan ada juga kompensasi uang lembur itu digantikan dengan jam kerja libur. Jam kerja libur, berarti kalau saya lembur hari ini, berarti saya bisa digantikan besok ya, atau ini kapan libur saya begitu? Saya punya tabungan jam kerja libur sekian lama. Oh, gitu ya. Tapi pada saat mengambil libur itu untuk cuti itu, wah, dipersulit oleh perusahaan. Berarti tidak bisa libur juga? Tidak bisa libur juga, padahal sudah ada ketentuan juga di dalam undang-undang bagaimana hak-hak. Lemburnya sampai jam berapa Pak, kalau informasi dari karyawan? Lembur bisa sampai malam, bahkan hari libur masuk. Bahkan pemilu saja masuk mereka itu. Begitu. Ini kan menjadi sebuah aspek hukum yang harus dilakukan penindakan secara tegas terhadap jumlah karyawan di sana berapa Pak yang berhasil didalami? Dari hasil audiensi kemarin ada 130. 130, ya. Sekitar 21-23 melapor terkait dengan Ya. ijazah. Yang lainnya ijazahnya berarti juga ditahan pastinya kan? Sama, perlakuannya sama. Oke. Gitu. Nah, ini kan menjadi sebuah permasalahan hukum yang ini harus didalami dan harus ditindak secara tegas. Karena apa? Ini sudah terjadi di wilayah hukum ketenagakerjaan khususnya Kabupaten Sidoarjo dan juga di Disnaker Provinsi Jawa Timur. Karena kemarin kami juga merasa aneh dengan pendapat daripada atau mungkin tanggapan daripada Disnaker Kabupaten Sidoarjo. Apa itu? Karena Disnaker Kabupaten Sidoarjo dalam sebuah audiensi dengan Wakil Bupati, ini menjadi catatan yang menurut kami sangat ironis ya. Bagaimana dia mengatakan kadang-kadang
karyawan ini ijazahnya ditahan karena kelakuannya nakal. Ini sebuah opini, sebuah pendapat, sebuah tanggapan yang disampaikan oleh kapasitas kepala Disnaker Kabupaten Sidoarjo yang harusnya dia melindungi hak pekerja. Baik. Ibarat begini, karyawan ini mencuri pun ijazahnya tidak boleh ditahan, Pak. Ya, Itu karena ada undang-undang. proses yang lain seharusnya ya, kan bukan penyelesaian dengan penahanan ijazahnya. Baik, sebelum saya ke Pak Tri sebentar, tadi saya lihat juga dari liputan di lapangan sempat ada ricuh, Pak Dimas. Itu Ya. Kenapa ya? Apa keributan apa itu? Jadi begini, kami datang ke sana menanyakan terkait tindak lanjut kapan ijazah ini diberikan. Karena begini loh, ijazah ini disita oleh perusahaan, disimpan oleh perusahaan. Tentu kita kan mengambil di perusahaan. Namun pada saat kami menanyakan kepada security, Pak, kami ingin ketemu dengan pimpinan terkait dengan ijazah dan gaji yang tidak dibayarkan selama 2 bulan. Nah, anehnya security ini tidak mengizinkan kami masuk. Karyawannya ini tidak diizinkan masuk. Dan yang kedua, dia malah membawa masuk orang yang tidak dikenal. Yang dalam tanda kutip bukan karyawan yang bekerja di sana. Bisa jadi kami melihat di sini ada indikasi penggunaan upaya-upaya untuk menggunakan backing atau preman. Oh, baik. Nah, disitulah akhirnya kami meminta untuk tetap dibukakan pintu itu karena kami ingin menemui pimpinannya. Tapi akhirnya berhasil ketemu. Atau Itu baru bisa ketemu pada saat Wakil Bupati Sidoarjo Ibu Mimi Idayana, kemudian polisi dari Polresta datang. Sidoarjo meminta dengan keras agar dibukakan dan diberikan akses untuk ketemu dengan pimpinan perusahaan. Dan pada saat masuk di dalam perusahaan pun, pimpinan ini tidak langsung menemui Wakil Bupati, tapi malah melakukan dalam tanda kutip versi saya adalah penyekapan terhadap 6 anggota kami, supir yang ada di dalam, yang hari ini dinonaktifkan sebagai supir untuk mencabuti rumput. Dipindahkan di bagian mencabuti rumput hari ini. Diintimidasi untuk tanda tangan kertas, tidak ikut-ikut dan tidak melaporkan. Nah ini kan kesewenang-wenangan dari pengusaha ini tidak bisa ditinggal diamkan baik oleh Disnaker, oleh aparat penegak hukum lainnya, kepolisian dan aparat hukum terkait, begitu. ya, ini ada banyak catatan dari Pak Dimas dan juga Pak Sigit. Nanti mungkin dari Pak Tri, Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur juga akan menjawab. Kita rehat dulu sebentar pemirsa, kembali sesaat lagi.